Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Lazismu Bojonegoro, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta kajian kampusmu, kajian puasa Ramadan bersama Lazismu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang pertama untuk menunaikan ibadah puasa, yang pada kesempatan ini kita sudah memasuki hari yang kedua. Demikian juga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita insyaallah selama bulan Ramadan, yaitu pada kajian kampusmu, kajian puasa Ramadan bersama Lazismu. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mencoba mengangkat sebuah topik di dalam kajian kita, yaitu tentang kriteria awal waktu subuh atau fajar dan tuntunan makan sahur. Ini sebuah topik yang kita akan coba dalami dan kita nanti diskusikan insyaallah 1 jam ke depan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kemarin sudah kita bahas tentang definisi puasa dan bagaimana kita melihat puasa itu sebagai sebuah ibadah. Dan pada kesempatan ini kita akan coba lihat kalau kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana ayat yang Bapak Ibu sekalian sudah hafal itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian sekarang kita coba lihat kewajiban menjalankan ibadah puasa itu waktunya kapan. Nah, jika kita berbicara tentang waktu menjalankan ibadah puasa, maka ibadah puasa itu waktu fajar. Nah, ini yang disebut sebagai al-fajru as-shadiq, fajar yang benar. Lawannya yaitu al-fajru al-kadhib. Nanti kita akan coba lihat perbedaannya sampai terbenam matahari. Nah, ini waktu kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, sehingga kalau kita lihat apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang cukup populer itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu. Makanlah kamu sekalian, washrabu dan minumlah kamu sekalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai yatabayyana, sampai jelas, lakum bagi kamu sekalian, al khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam. Maksudnya apa? Sampai nyata bagi kita, yaitu fajar shadiq. Karena al-khayt al-abyad itulah yang disebut sebagai fajar shadiq, yaitu sekat permulaan waktu puasa yang sebenarnya. Dari fajar yang kadhib, yaitu fajar yang bohong, minal fajar, dari fajar. Nah, ini waktu dimulainya kita menjalankan ibadah puasa. Kemudian di ayat itu dijelaskan tsumma atimmus siyama ila lail. Tsumma, kemudian atimu, sempurnakanlah, asyama, puasa, ila lail, yaitu pada malam hari, yaitu maksudnya sampai terbenamnya matahari. Nah, dari ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya waktu kita menjalankan ibadah puasa itu sejak terbit fajar, yaitu fajar shadiq, sampai terbenam matahari. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, karena kita katakan tadi
bahwasanya waktu memulai ibadah puasa itu sejak terbitnya fajar. Nah, fajar itu memiliki hal yang sangat penting di dalam agama kita. Nanti kita akan coba lihat. Ya paling tidak fajar itu yaitu awal dimulainya ibadah puasa, kemudian juga awal dimulainya ibadah subuh atau sholat subuh, kemudian akhir dari makan sahur kita. Nah, sehingga pada kesempatan ini penting untuk kita coba bahas tentang kriteria waktu subuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat keterangan dari kitab-kitab klasik atau kitab-kitab turos atau kitab-kitab kuning, pada dasarnya ulama menyepakati bahwa awal waktu sholat subuh adalah saat terbit fajar shodiq. Hanya saja di situ ada perbedaan di kalangan para ulama dan juga di kalangan umat Islam tentang kriteria awal waktu subuh. Misalnya di Indonesia, di negara kita, kriteria awal waktu subuh itu ditentukan yaitu minus 20 derajat. Ini di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat di Mesir itu minus 19,5 derajat. Meskipun Mesir ini agak siang dibanding Indonesia. Kemudian di negara-negara yang lain juga berbeda. Sehingga isu kriteria waktu subuh ini pernah menjadi perdebatan. Tidak hanya di Indonesia, kemudian Muhammadiyah membahasnya secara khusus di Munas Tarjih ke-31 di Universitas Muhammadiyah Gresik kemarin. Tetapi ini pada dasarnya merupakan isu global. Nah, kalau kita katakan tadi di Indonesia minus 20 derajat, kemudian di Mesir minus 19,5 derajat, sebenarnya di institusi lembaga falak di Mesir yang ada di Hilwan, yaitu sebuah tempat yang cukup populer di Mesir, saya juga dulu sering ke sana juga. Maka di Institut Falakiyah di Jamiatul Hilwan di Mesir itu sudah mencoba mengkaji tentang kriteria waktu subuh. Meskipun hasilnya itu sudah 1984, sekitar 1984. Meskipun hasilnya itu sekitar minus 16 derajat, kemudian diajukan kepada Mufti Jumhuriyah, tetapi kajian dari Institut Falakiyah Mesir itu ditolak atau tidak diterima. Dan sampai sekarang Mesir masih menggunakan kriteria waktu subuh itu minus 19,5 derajat. Kemudian di Maroko ini ada hal yang menarik, karena para pemuda ketika bulan Ramadan, ketika mereka mendengar waktu subuh, itu mereka masih makan dan minum sebagai protes bahwasanya waktu subuh di Maroko itu dinilai masih dini atau masih pagi. Kemudian di Saudi Arabia dan sebagainya. Sehingga isu kriteria waktu subuh ini menjadi sebuah isu global. Dan nanti kita lihat kenapa kok Muhammadiyah mencoba merespon dan membahasnya secara khusus di Munas Tarjih ke-31. Ini tidak lain karena Muhammadiyah itu cirinya adalah gerakan tajdid, sehingga Muhammadiyah harus merespon dan memberikan pandangan terhadap masalah kriteria waktu subuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama, kenapa penentuan waktu subuh secara tepat itu penting? Ya, paling tidak ada beberapa alasan kenapa kita harus paham dan mengetahui waktu subuh itu secara tepat. Paling tidak ada beberapa alasan. Di antaranya karena terkait penentuan waktu sholat subuh itu. Ya, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Dirikanlah sholat
dari sesudah matahari tergelincir ila ghasaqil lail, sampai gelap malam. Wa Qur'an al-fajri, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sholat subuh itu nama lainnya disebut Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Maka dari sini, karena waktu subuh itu berkaitan dengan ritual ibadah kita waktu subuh itu sendiri, maka penentuan waktu subuh secara tepat dan benar itu sangat penting bagi kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang kedua, waktu subuh itu terkait batas sholat lail atau sholat witir. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam dua hadis yang saya kutip di slide itu, yang pertama yaitu hadis Aisyah. Aisyah mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli fi ma baina ayyafragha min salatil isya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat di antara sholat isya, maksudnya di antara setelah sholat isya, wa yallati yad'un nasa al-atamah, yaitu waktu itu yang disebut oleh para sahabat, oleh para manusia sebagai atamah, ilal fajri, sampai fajar, ihda asyrata rakaatan, sholatnya itu 11 rakaat, yang mana Rasulullah itu salam antara 2 rakaat, wa yutiru biwahidatin, dan witir dengan 1 rakaat. Maksudnya 2 rakaat salam, 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 ketika sudah dapat 10, kemudian witir dengan 1. Ya, kalau kita lihat di sini, ya berarti sholat malamnya Rasulullah itu sampai fajar. Berarti fajar itu bisa kita pahami sebagai akhir dari waktu sholat malam kita. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Kharijah ibn Hudzafah, bahwasanya dia mengatakan, hadisnya panjang, saya langsung poinnya saja. Al-witru ma baina sholat ma al-witru ma baina sholatil isya ila tulu'il fajri. Sholat witir itu antara sholat isya sampai terbitnya apa? Fajar. Nah, ini sebagaimana hadis yang di awal tadi. Ini menunjukkan apa? Memahami apa? Memahami waktu subuh itu, karena waktu subuh itu yaitu waktu berakhirnya apa? Sholat lail kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga, kenapa mengkaji waktu subuh secara tepat itu penting? Yang ketiga alasannya karena terkait penentuan awal mulai berpuasa dan akhir makan sahur. Nah, sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi, wa kullu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini menunjukkan bahwasanya start mulainya kita menjalankan ibadah puasa itu ketika apa? Ketika sudah terbit fajar. Kemudian juga ketika sudah terbit fajar, berarti itu berakhirnya makan sahur kita. Sehingga dari kurang lebih ada 3, meskipun ada masih banyak alasan yang lain. Nah, dari situ Majelis Tarjih menganggap penting untuk melakukan kajian ulang terhadap kriteria awal waktu subuh. Sehingga di Monas Tarjih yang kemarin, yaitu Monas Tarjih ke-31 di Gresik, di Universitas Muhammadiyah Gresik, maka kriteria waktu subuh dari hasil Monas Tarjih menyimpulkan minus 18 derajat ketinggian matahari. Artinya apa? Artinya dari kriteria waktu subuh yang umum di Indonesia yang tadi berapa? Minus 20 derajat, yaitu berkurang menjadi minus 18 derajat. Sehingga karena terpaut 2, karena 1 derajat itu 4 menit, berarti karena terpaut 2 berarti terpaut 8
menit, sehingga waktu subuh yang ada itu nanti kita mundur 8 menit. Nah, kenapa kok Majelis Tarjih merasa penting untuk melakukan kajian ini? Nah, sebenarnya Munas yang kemarin itu melanjutkan dari Munas yang sebelumnya, yaitu yang dulu di Munas tahun 2010, Majelis Tarjih dan Tajdid itu sudah mengamanatkan kepada 3 lembaga astronomi Muhammadiyah agar meninjau kembali awal waktu subuh. Ya, karena berbagai macam persoalan yang sudah kita bahas di awal tadi. Sehingga ketika itu Majelis Tarjih menunjuk 3 lembaga untuk melakukan kajian dan observasi fajar. Yang pertama menunjuk Observatorium Ilmu Falak OIF Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UNSU. Kemudian yang kedua Pusat Studi Astronomi Pastron Universitas Ahmad Dahlan UAD. Kemudian yang ketiga Islamic Science Research Network ISRN Universitas Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA yang ada di Jakarta. Nah, dengan menggunakan teknologi yang cukup canggih yang disebut dengan Sky Quality Meter yang diarahkan ke zenith untuk mengkuantisasi perubahan. Ya, sehingga dari berbagai macam lembaga falak atau lembaga astronomi di Universitas Muhammadiyah tadi, kemudian masukan dari beberapa lembaga riset di luar Muhammadiyah juga, sehingga ketika itu Munas Tarjih yang ke-31 memutuskan bahwa awal waktu subuh adalah pada ketinggian matahari berada di minus 18 derajat. Nah, sehingga ini menarik karena tadi ada terpaut 2 derajat. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita katakan tadi kok dari minus 20 menjadi minus 18 derajat itu terpautnya 8 menit, bagaimana cara menghitungnya? Ya, kalau kita lihat di situ bumi itu kan berputar melakukan rotasi mengelilingi tata surya atau matahari. Maka 1 kali bumi putar itu sebanyak 360 derajat dalam 24 jam. Sehingga 360 derajat itu sama dengan 24 jam. Jadi dalam sehari matahari itu bergeser 15 derajat. 15 derajat itu kira-kira 1 jam, sehingga 1 derajat itu 4 menit. Nah, sehingga tadi Munas Tarjih ke-31 di Gresik tahun 2020 menetapkan kriteria waktu subuh dari minus 20 derajat mundur menjadi minus 18 derajat, ya karena terpautnya 2 sehingga mundur 8 menit dari jadwal waktu subuh yang ada. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang menyimpulkan bahwasanya awal waktu subuh itu minus 18 derajat, ternyata kalau kita lihat para astronom muslim itu sebelumnya itu sudah melakukan kajian-kajian tentang kriteria awal waktu subuh. Sehingga kalau kita lihat di sini, saya mencoba melis beberapa nama astronom muslim. Itu misalnya Jabir Al-Batani, ini mengatakan minus 18 derajat, dan seterusnya. Ini banyak yang bilang minus 18 derajat, meskipun ada ulama-ulama yang lain, ulama-ulama astronom muslim klasik kita yang mengatakan 19. Artinya apa? Artinya yang ditetapkan oleh Muhammadiyah itu bukan sesuatu yang baru, karena kalau kita melihat kajian para astronom muslim di dalam kitab-kitab mereka atau karya-karya mereka yang klasik itu, ternyata apa yang diputuskan Muhammadiyah itu memiliki banyak kesamaan pendapat dari para ulama-ulama klasik itu. Kemudian kalau kita lihat di sini observasi yang dilakukan di Labuan Bajo, NTT. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini 20 derajat,
Ini apa? Ini masih gelap. Kemudian ini minus 19 derajat, agak terang dikit. Ini 18, inilah apa? Gambar yang digunakan acuan oleh majelis tarjih sehingga memutuskan kriteria awal waktu subuh itu minus 18 derajat. Kalau minus 17 derajat itu gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat yang 20, yang secara umum di Indonesia itu masih gelap sekali, dan ini kemungkinan besar masih fajar kadhib, belum fajar sodik. Nah, Muhammadiyah memilih yang minus 18 derajat yang gambarnya seperti yang ada di slide itu, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena berdasarkan munas tarjih kita ke-31, kemudian PP Muhammadiyah sudah mentanfid kajian majelis tarjih tersebut, sehingga kalau sudah ditanfid berarti menjadi putusan resmi Muhammadiyah dan harus diimplementasikan di dalam institusi-institusi kita, di masjid, di musola dan sebagainya, sehingga itu memberikan perubahan terhadap jadwal imsakiyah yang umum. Nah, ini sebuah contoh jadwal imsakiyah Ramadan yang ada di Bojonegoro yang sudah disesuaikan ditambah 8 menit sebagaimana putusan majelis tarjih yang kita sudah bahas tadi. Nah, ini untuk Bapak Ibu sekalian yang berada di luar Bojonegoro atau di daerah-daerah yang lain, nanti ya disesuaikan dengan waktu yang ada di sana. Meskipun secara umum ya cukup ditambahi 8 menit. Ya, secara detail bisa konsultasi ke PDM setempat yang mana Bapak Ibu tinggal di sana. Yang saya tampilkan ini contoh jadwal imsakiyah Ramadan yang ada di Bojonegoro yang sudah ditambah 8 menit. Ini jadwalnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian pada kesempatan ini kita akan coba bahas tentang makan sahur dan kesunahan mengakhirkannya. Kalau kita lihat di dalam ibadah puasa itu ada sebuah kesunahan yang diantara kesunahannya itu takhiru as-suhur, yaitu kita mengakhirkan makan sahur. Kalau untuk menyegerakan, tetapi dalam konteks makan sahur kita digunakan untuk apa? Untuk mengakhirkan. Nah, ini dalilnya ada hadis dari Anas ibn Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu sekalian, fa inna fis sahuri, maka sesungguhnya di dalam makan sahur itu barakah, ada berkah. Berkah ini baik berkah secara fisik, mungkin ketika kita menjalankan ibadah puasa, antara yang makan sahur dengan yang tidak, itu nanti kualitasnya berbeda. Karena orang yang menjalankan ibadah puasa dengan makan sahur, maka dia ketika menjalankan ibadah puasa akan fit gitu. Berbeda dengan yang tidak menjalankan ibadah puasa. Di situ berarti nilai berkah dari makan sahur. Kemudian orang yang menjalankan makan sahurnya itu tengah malam dengan yang mendekati waktu fajar, maka berbeda juga dari segi misalnya kefitannya di dalam menjalankan ibadah puasa. Ya tentu orang yang makan sahurnya itu mengakhirkan makan sahur, maka dalam menjalankan ibadah puasa lebih fresh dan lebih fit dibanding orang yang makan sahurnya itu di tengah malam. Nah, sehingga di sini salah satu kesunahan dan juga yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita makan sahur itu dianjurkan untuk mengakhirkannya. Kemudian nilai berkah ya tentu kita ketika makan sahur itu ada nilai berkahnya, yaitu kita mengikuti sunnah atau petunjuk Nabi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah pahami bahwasanya makan sahur itu ada nilai berkahnya, kemudian sebenarnya
jarak antara makan sahur dengan subuh itu jaraknya berapa kan itu. Ini penting. Sehingga kalau kita lihat di dalam hadis yang saya kutip di situ, ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas dari Zaid ibn Thabit. Dia mengatakan tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma raja'na ilal masjid. Kemudian kami kembali ke masjid. Wa uqimatis shalah. Ketika itu salat sudah mulai diikomatkan atau dikomatkan. Faqultu kam bainahuma. Kemudian ditanyakan berapa jarak salatnya Rasulullah dengan dengan makan sahur. Maka dijawab qadru ma yaqra'a rajulu khamsina ayatan. Kira-kira seukuran seseorang membaca 50 ayat Al-Qur'an. Berarti kalau kita lihat dari hadis ini, praktek ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu makan sahur, antara makan sahurnya Rasulullah dengan sholat subuhnya itu kira-kira jaraknya berapa? Sebagaimana seukuran seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, 50 ayat dari Al-Quran ini kira-kira berapa? Ya, kira-kira 10 menit. Jadi 10 menit sebelum subuh itu Rasulullah sudah selesai makan sahur. Nah, sehingga kita perlu untuk memahami tentang makan sahur ini, sehingga azan subuh pertama dan fajar kadzib itu tidak menghalangi dari makan sahur. Ini yang perlu kita pahami, bahwasanya ketika kita menjalankan makan sahur, ketika kita mendengar azan subuh yang pertama, itu kita masih boleh untuk menjalankan makan sahur, karena azan subuh yang pertama itu kan dilakukan ketika masih fajar kadzib. Karena di dalam sebagaimana yang dicontohkan di masa Nabi itu, Rasulullah itu kan punya 2 muadzin, yaitu pada adzan subuh itu. Muadzin pertama yaitu Bilal ibn Rabah, yang ia melakukan adzan pada saat masih fajar kadzib. Yang muadzin yang kedua ketika sudah mancing waktu subuh yaitu Abdullah ibn Umi Maktum. Dia seorang yang tunanetra atau buta, dan dia tidak tahu kalau sudah waktu subuh kecuali ada orang yang bilang kepada dia, asbahta, telah masuk waktu subuh, telah masuk waktu subuh. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, makan sahur kita itu tidak dihalangi yang pertama adzan subuh yang pertama. Jadi kalau kita mendengar adzan subuh yang pertama, kita tetap masih boleh melakukan makan sahur. Yang kedua, fajar kadzib. Fajar kadzib itu juga tidak menghalangi kita dari makan sahur. Karena yang menghalangi makan sahur itu hanya fajar sotik, yaitu ketika datangnya waktu subuh. Nah, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis dari Samurah ibn Jundub, Rasulullah SAW mengatakan, la yamna'annakum min suhurikum adhanu bilalin. Janganlah sekali-kali menghalangi kamu sekalian min suhurikum, dari makan sahur kamu sekalian, adhanu bilalin, yaitu adanya Bilal. Walal fajrul mustatil, demikian juga jangan fajar yang mustatil, yaitu fajar yang dia itu dia itu vertikal, membentang ke atas atau tegak ke atas, yang nanti digambarkan oleh hadis Rasulullah yang lain sebagaimana ekornya serigala. Nah, ini yang disebut sebagai fajar fajar kadzib, fajar yang dusta. Walakin al-fajr al-mustatir fil ufuq, akan tetapi yang menghalangi makan sahur kita itu yaitu fajar yang membentang, yang dia memanjang horizontal. Inilah yang disebut sebagai fajar fajar sotik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga pada kesempatan ini perlu kita untuk memahami perbedaan antara fajar kadzib dengan fajar
sodik. Yang di kanan ini fajar sodik. Ini al-fajru as-sodik. Kalau kita lihat, ini kan fajarnya apa? Dia apa? Membentang secara apa? Secara horizontal, kan ke samping ini. Ini kan rata. Ini fajar sodik yang model seperti ini. Inilah apa? Waktu manjingnya waktu subuh yang sesungguhnya. Gambarnya seperti ini. Berbeda kalau kita lihat di gambar yang sampingnya, yang kedua. Ini al-fajru al-kadhib, fajar yang bohong. Ini kan digambarkan kayak apa? Ekor serigala. Nah ini fajar putihnya itu kan membentang ke atas atau vertikal, membentang ke atas. Ini yang disebut sebagai fajar kadhib, fajar yang dusta, bukan fajar yang benar. Dan gambarnya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba gali lebih dalam lagi, ya, cumanya yang di gambar berikutnya ini dibalik. Yang ini, yang sebelah kanan ini fajar kadhib, yang sebelah kiri ini fajar apa? Sodik. Nah sehingga Rasulullah SAW mengatakan al-fajru fajron. Fajar itu dua fajar. Fa'ammal fajru ladhi yakunu kadhana bisarhan fala yuhilu shalah. Adapun fajar yang seperti seekor serigala, fala yuhilu shalah, maka belum menghalalkan sholat. Maksudnya belum masuk waktu subuh, sehingga kita belum boleh menjalankan apa sholat subuh. Wala yuharimu tu'am, dan tidak mengharamkan makanan. Maksudnya kita masih boleh makan apa? Makan sahur. Wa amal, ini yang pertama. Wa amal fajrul ladzi yadhhabu mustatilan fil ufuq. Adapun fajar yang dia mustatilan, yang membentang secara apa? Secara horizontal, secara membentang ke samping, fil ufuk, di ufuk, fa innahu yuhilus shalah. Ketika itu menghalalkan waktu sholat, yaitu menghalalkan sholat subuh. Wa yuharimu ta'am, dan mengharamkan apa? Makanan. Ketika sudah fajar apa? Sodik, kita apa? Boleh sholat subuh, tetapi kita harus selesai dari makan sahur. Ini pentingnya kita memahami dua fajar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat tadi bahwasanya di kalender Muhammadiyah itu sebagaimana kalender yang ada di Indonesia, secara umum nah, sehingga ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada tim fatwa tarjih berkaitan tentang waktu imsak yang ada di dalam kalender Muhammadiyah, apakah itu bid'ah atau tidak. Maka ada sebuah pertanyaan di fatwa tarjih, ini saya kutip, yaitu penanyanya Sofyan Nur Arifin dari Tasikmalaya. Beliau menanyakan tentang dua hal. Yang pertama, apakah bid'ah imsak masih harus dipertahankan? Maksudnya jadwal imsak yang ada di kalender Muhammadiyah itu, kalau bid'ah, kenapa Muhammadiyah masih mempertahankan? Kemudian yang kedua, apakah di kalender Muhammadiyah tidak akan dihilangkan imsak 10 menit sebelum subuh? Nah, 10 menit ini dari mana kok imsak itu secara umum disimpulkan 10 menit sebelum fajar? Ya karena tadi hadis yang menjelaskan bahwasanya sholatnya Rasulullah dengan makan sahurnya itu terpaut berapa? Khamsina qadru ma yaqra'a rajulu khamsina ayatan. Kira-kira sebagaimana seorang yang membaca 50 ayat. Khamsina ayatan itu kira-kira diestimasi ya 10 menit itu. Nah sehingga ketika itu Majelis Tarjih memberikan jawaban yang menyampaikan ucapan terima kasih, dan si penanya yaitu Sofyan Nur Arifin itu mencantumkan bukti penguat yang berupa fotokopi dari kitab Taisirul Alam, syarah dari Umdatul Ahkam. Ini dikarang oleh Syekh Bassam. Saya punya bukunya di rumah, yang mana menurut Syekh Bassam di
syarahnya Umdatul Ahkam, hadis yang berkaitan tentang hukum itu memberikan kesimpulan bahwasanya istilah imsak kurang lebih 10 menit sebelum keluar fajar atau waktu subuh itu dianggap sebuah bid'ah. Dan juga seorang penanya yaitu Bapak Sofyan Nur Arifin itu memiliki pandangan yang cenderung sama dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Bassam di dalam kitabnya Syarah Umdatul Ahkam. Nah, sehingga ketika itu dijawab oleh tim Fatwa Tarjih bahwasanya istilah imsak 10 menit seperti yang tercantum di dalam kalender Muhammadiyah itu tidak bisa divonis sebagai sesuatu yang bid'ah. Ya, mungkin kalau disebut bid'ah itu bid'ah secara lugawi, bid'ah secara bahasa, secara linguistik, secara etimologi. Tetapi kalau divonis sebagai bid'ah secara syar'i itu tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena dalam pandangan Muhammadiyah imsak itu tidak dipahami sebagai akhir dari makan sahur, sehingga ketika kita misalnya kelinan atau kesiangan kemudian sudah imsak dan kita belum makan sahur, ya tetap makan sahur, karena imsak itu bukan waktu akhir yang hakiki dari makan sahur. Hanya saja imsak itu dibuat untuk sebagai peringatan atau sebagai kehati-hatian, atau dalam bahasa Arab disebut ihtiyatian, yaitu sikap kehati-hatian. Jadi tidak merupakan larangan yang harus ditaati, sehingga kalau kita sudah mendengar imsak sebagaimana di masyarakat itu langsung kita tidak makan, tidak semacam itu, yaitu cuma sebatas kehati-hatian, atau bisa dianalogikan sebagai warning di traffic light atau di lampu lalu lintas, ya seperti lampu kuning itu kan supaya kita hati-hati, tapi belum masuk lampu merah sehingga kita harus stop dan tidak boleh melewati jalan. Nah, kira-kira fungsi imsak itu semacam itu. Ya meskipun kalau kita telusuri di zaman Rasulullah ya tidak ada imsak itu, tetapi imsak itu dibuat untuk tindakan preventif atau tindakan kehati-hatian, yaitu 10 menit sebelum masuknya waktu subuh, supaya kita siap-siap untuk menjalankan ibadah puasa. Insya Allah ini kajian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan untuk selanjutnya kita akan coba lihat dan perdalam di sesi tanya jawab atau komentar dari Bapak Ibu sekalian, dan saya kembalikan kepada host. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Untuk berikutnya kita akan lakukan tanya jawab. Ini sudah ada penanya di kolom komentar. Jadi yang pertama ini dari Ibu Titin Murtafiah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Satu, bagaimana dengan musola dan masjid yang bukan milik Muhammadiyah, tetapi kita ikut jamaah di situ? Kemudian yang kedua, dengan mundurnya waktu subuh, apakah waktu syuruk juga mundur? Nah, seperti itu. Jadi mungkin satu dulu Ustaz kita bahas. Monggo silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Titin, menanyakan tentang dua hal. Bagaimana misalnya warga Muhammadiyah yang kebetulan di lingkungannya sholat di masjid atau di musola yang bukan bagian dari institusi Muhammadiyah. Nah, bagaimana yang sikapnya? Yang pertama kita lihat dulu, Bu. Yang pertama kita lihat dulu qomatnya itu, qomat di musola atau di masjid yang Ibu gunakan untuk sholat subuh. Nah, kalau qomatnya itu terlalu cepat, misalnya adanya mengikuti minus 20 derajat, berarti tidak mundur 8 menit sebagaimana yang dipahami Muhammadiyah, yaitu enggak apa-apa. Tetapi kan
kita lihat komatnya. Kalau komatnya itu biasanya kan komat beda-beda. Kalau misalnya komatnya kebetulan 10 menit, berarti ibu sholat di situ boleh. Karena kan dari waktu subuh yang umum, kemudian kita kan mundur 8. Berarti kalau kira-kira komatnya itu dari jarak azan 10 menit, ya berarti di situ sudah masuk waktu subuh sebagaimana yang kita pahami kan itu. Kalau semacam itu. Tetapi bagaimana kalau misalnya musola yang di samping kita yang kebetulan bukan milik Muhammadiyah, kemudian antara adzan dan qomat itu terlalu cepat dan mengikuti kriteria minus 20 derajat. Ya, kalau kita sebagai warga Muhammadiyah dan ingin mencoba mentaati putusan Muhammadiyah yang sudah ditanfid, ya berarti kita coba cari tempat yang lain atau solusi yang lain kan. Karena kalau terlalu cepat tadi berarti kan dalam perspektif kita, meskipun ini tetap wilayah ijtihadiyah, tetapi dalam ijtihad yang kita pahami kan masih fajar kadhib, belum masuk waktu fajar sodik, berarti belum masuk waktu sholat subuh. Ya untuk kehati-hatiannya semacam itu, karena kan dari berbagai macam argumentasi yang saya sampaikan tadi, kajian yang dilakukan oleh Majelis Tarjih itu ya sangat kuat, baik dari sisi dalilnya, baik dari sisi bayani, dalil Quran dan sunnahnya cukup kuat. Kemudian juga penelitian para astronom, ulama klasik di dalam literatur Islam itu banyak juga yang menyatakan minus 18 derajat. Kemudian juga dari observasi dari lembaga astronomi di 3 universitas ternama tadi, dari UNSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian Universitas Ahmad Dahlan di Jogja, kemudian Universitas Profesor Hamka yang ada di Jakarta, itu melakukan observasi, ternyata kesimpulannya sama, bahwasanya minus 20 derajat ini kan masih terlalu dini atau terlalu pagi kan. Kemudian juga yang di Indonesia yang sebenarnya yang mengawali itu kan dari majalah Kiblati. Majalah Kiblati itu menulis di beberapa edisi tentang kriteria waktu subuh yang dianggap ketika itu waktu subuh yang di Indonesia itu masih terlalu dini dan itu mundurnya 24 menit. Kalau kita kan cuma 8 menit itu tidak begitu panjang dibanding kesimpulannya dari majalah Kiblati kan gitu. Ya kalau kita lihat dan juga observasi secara langsung foto-foto yang saya tampilkan tadi, ya kita sebagai warga Muhammadiyah tentu harus yakin, ya meskipun ini tetap Muhammadiyah juga mengakui kalau waktu sholat itu tauqifi, mengikuti Rasulullah, tapi bagaimana menentukannya itu kan ijtihadi. Tetapi ya meskipun tadi Muhammadiyah mengakui bahwasanya ini wilayah ijtihadiyah, wilayah yang mungkin kita berbeda, tapi dengan beberapa argumentasi yang sudah kita paparkan tadi, ya kita sebagai warga Muhammadiyah seharusnya betul-betul yakin bahwasanya ijtihad yang kita bangun di persyarikatan ini betul-betul memiliki landasan yang kuat dan tidak usah mamang lagi atau tidak usah ragu lagi untuk menerapkan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran dalam ijtihad ini, meskipun tetap kita harus mengedepankan toleransi, menghargai mayoritas yang masih mengikuti kriteria waktu subuh minus 20 derajat sebagaimana umumnya di Indonesia itu. Nah, kemudian yang kedua, apakah ini memberikan dampak kepada waktu syuruk? Ya, jadi secara umum Bapak Ibu sekalian, kriteria waktu subuh yang
minus 18 derajat ini hanya memiliki konsekuensi pada waktu subuh saja. Demikian juga waktu imsak. Waktu imsaknya kan, imsak itu kan 10 menit sebelum sebelum waktu subuh. Berarti cuma waktu subuh dan imsak itu yang memiliki konsekuensi atau yang dipengaruhi kan itu. Ya itu saja. Berarti kan kita waktu subuhnya itu mundur 8 menit. Berarti imsaknya juga nanti kan mundur 8 menit juga kan. Adapun yang lainnya waktu syuruk dan waktu-waktu sholat yang lain, misalnya waktu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu sebagaimana pada umumnya tidak ada perubahan. Yaitu kurang lebih Ibu Titin yang sudah menyampaikan pertanyaan, dan terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan. Monggo persilahkan untuk diaktifkan dahulu mic-nya. Monggo Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, ini kami lanjutkan kembali. Ini ada penanya Ustadz terkait dengan masalah sholat witir. Jadi seringkali kalau kita melakukan sholat tarawih pada awal malam atau setelah sholat isya, itu karena sudah terbiasa dan tidak bisa meninggalkan terkait dengan qiyamul lail berikutnya, itu kemudian kita juga qiyamul lail pada sekitar jam setengah 3, jam 3. Kemudian apakah itu diperbolehkan atau bagaimana? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, tapi insya Allah nanti saya akan bahas secara detail tentang sholat lail itu, karena kita nanti akan bahas tentang formasi-formasi sholat lail. Misalnya 11 rakaat itu bagaimana tata cara melaksanakannya, apakah 4-4-3 atau misalnya 2-2-2-2 2 kemudian witirnya 3, ataukah misalnya 2-2-2 sampai 10 witirnya 1, ataukah ada formasi-formasi yang lain. Insya Allah nanti itu menjadi topik secara khusus yang akan kita bahas gitu. Nah, kemudian yang tadi yang ditanyakan, meskipun nanti kita akan coba perdalam di topik atau kajian secara khusus, saya jawab secara singkat dulu. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu yang memiliki kebiasaan atau memiliki tradisi sholat malam atau sholat witir, setiap malam bangun kemudian menjalankan sholat witir, dan kebiasaan ini biasanya sebelum Ramadan. Nah, pada waktu Ramadan ini kan kita setelah isya itu biasanya tarawih, sholat tarawih di masjid atau di musola, dan kebetulan sholat tarawihnya sudah 11 rakaat. Berarti kalau sudah 11 rakaat ya berarti sudah mencakup di situ witirnya. Dan kemudian pada waktu malam apakah masih boleh menjalankan sholat witir atau sholat lail? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kalau kita melihat dari pandangan tarjih itu memahami bahwasanya sholatul lail, sholat malam, sholatul lail itu artinya sholat malam, itu mencakup beberapa sholat. Misalnya sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang dilakukan setelah bangun tidur. Kemudian misalnya qiyamul lail. Qiyamul lail itu ya sama dengan sholat lail itu, maksudnya sholat atau berdiri di waktu malam. Kemudian qiyamul Ramadan. Kalau qiyamul Ramadan berarti sholat yang dilakukan di waktu bulan Ramadan. Kemudian
Kemudian tarawih. Tarawih itu kan dari kata apa, tarwihah atau rohah. Karena kebiasaan generasi salaf dulu ketika menjalankan sholat tarawih itu setiap dapat 4 rakaat itu berhenti istirahat, karena sholat ini dilakukan dengan nyantai, tidak tergesa-gesa, kan itu dinikmati karena bacaannya itu terlalu panjang. Kalau tidak ada jeda setiap dapat 4 rakaat, ini nanti capek dan nggak bakal kuat. Sehingga tradisi yang dilakukan oleh generasi salaf, yaitu para sahabat dan tabiin, itu setiap 4 rakaat itu berhenti, bahasa Jawanya ya layah-layah gitu. Kemudian baru itu melanjutkan. Dan sehingga karena sholat ini ada istirahatnya disebut sholat tarawih. Sholat tarawih itu ya sholat dilakukan dengan istirahatnya, ada jedanya. Misalnya sekedar cerita ya, ketika saya di Mesir cukup lama gitu, orang menjalankan sholat tarawih di Mesir itu sangat nyantai, karena di sana nanti 2 rakaat kita istirahat, dikasih minum, dikasih kurma, dikasih snack lah gitu, sehingga dalam menjalankan sholat itu sangat dinikmati. Mungkin ini belum menjadi kebiasaan di masjid-masjid kita. Masjid-masjid kita itu kan belum semuanya menyediakan air saja, mungkin sekarang sudah mulai ya masjid-masjid itu ada menyediakan air dingin, tapi sebelum-sebelumnya kan enggak. Tapi kalau di Timur Tengah sangat umum itu, di masjid itu ya ada air dingin, ada kurma dan sebagainya, itu bahkan dibagikan, ada yang khusus yang membagikan dengan berjalan gitu. Karena mereka menjalankan sholat tarawih itu dengan nyantai dan tidak terburu-buru kan itu. Nah kemudian juga sholat witir. Sholat witir itu sholat ganjil. Karena sholat malam itu pada intinya kan ditutup dengan ganjil. Rakaat ganjil itulah yang disebut witir. Nah, sehingga dalam pandangan Majelis Tarjih di Monas Tarjih di Wiradesa 1972 menyimpulkan bahwasanya sholat malam itu mencakup sholat-sholat tadi. Berarti sholat tarawih, qiyamul Ramadan, tahajud, witir. Semuanya ini adalah sholat malam. Dan kalau kita lihat keterangan dari hadis Aisyah, Aisyah itu meriwayatkan beberapa formasi dari sholat malam Rasulullah. Tapi yang paling populer yaitu hadis Aisyah, yang Aisyah itu ketika ditanya kaifa kanat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam filail, bagaimana Aisyah tentang sholatnya Rasulullah itu malam itu, bagaimana di Ramadan, di bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Kata Aisyah, maka Rasulullah SAW yazid, Rasulullah itu tidak pernah menambah fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan di luar bulan Ramadan. Berarti hadis ini mengindikasikan sholat malam itu sama saja. Maksudnya sama saja apa? Baik tahajud, baik qiyamul Ramadan, baik qiyamul lail, baik witir, itu ya pokoknya yang hadis Aisyah selanjutnya ala ihda asyrata rakaatan, tidak melebihi 11 rakaat. Berarti sholat malamnya Rasulullah baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Meskipun ada riwayat Aisyah yang menjelaskan salasa asyrata rakaatan, 13 rakaat. Karena yang dua itu yang dalam HPT disebut sebagai rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan atau yang sering kita kenal dengan sholat al-istiftah atau sholat iftitah, yaitu sholat 2 rakaat yang ringan yang kita lakukan sebagai pemanasan sebelum sholat lail yang 11. Jadi kalau kita melihat dari hadis Aisyah tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan, ini mengindikasikan bahwasanya Rasulullah itu baik di bulan Ramadan atau tidak itu ya tidak lebih dari 11 rakaat. Nah sehingga ketika bulan Ramadan kalau sudah 11 rakaat ya sudah, karena sudah terpenuhi
rakaat maksimal dari sholat apa? Sholat lail itu. Itu yang dipahami oleh Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, ada hadis yang cukup populer. Rasulullah mengatakan la witroni fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. La witroni fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Karena ini berarti menunjukkan bahwasanya sholat malam yang dilakukan oleh Rasulullah itu ya diakhiri oleh witir. Dan hadis yang lain mengatakan ij'alu akhir sholatikum filail witron. Jadikanlah akhir sholat kamu di waktu malam itu witron. Berarti menunjukkan kalau sudah sholat witir dan rokaatnya itu sudah 11, ya sudah tidak melakukan sholat yang lain. Dan tidak ada keterangan dari hadis Rasulullah, misalnya Rasulullah itu menjalankan sholat tarawih, karena istilah tarawih itu ya belum muncul di zaman Rasulullah. Maksudnya Rasulullah menjalankan sholat malam di masjid 11 rakaat, kemudian di rumah ditambahi kemudian ditambahi dan tidak ditutup dengan witir. Itu tidak ada keterangan semacam itu. Nah, sehingga di Majlis Tarjih ya dipahami semacam itu. Jadi 11 rakaat itu bilangan maksimal. Kalau sudah ditutup witir ya berarti tidak usah. Nah, bagaimana kalau saya bangun malam? Bapak Ibu sekalian cari ibadah yang lain. Ibadah kan tidak hanya sholat malam saja kan itu. Bisa baca Quran, baca buku agama, bisa zikir, bisa istighfar, ataupun ibadah-ibadah yang lain kan, karena ibadah itu tidak harus dengan sholat ya. Kemudian juga yang saya tambahi di sini bahwasanya dalam pandangan Muhammadiyah sholat lail itu bilangan rakaatnya itu muqayyad itu terbatas, bukan masuk sholat yang mutlak yang dilakukan tanpa batas. Karena kenapa kok muqayyad? Karena banyak hadis yang menjelaskan tentang bilangan rakaatnya gitu. Bahwasanya nanti kita kalau sudah masuk di sholat lail saya akan jelaskan dan sebutkan beberapa keterangan Aisyah yang menjelaskan bagaimana model sholat malamnya Rasulullah. Yang mana dalam riwayat Aisyah itu kan Aisyah satu riwayat mengatakan tadi maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asrota rakaatan, yaitu 11, yang satu dikatakan salah asrota rakaatan 13. Maksudnya apa? Seolah-olah kan kontradiktif. Ini sebenarnya tidak kontradiktif karena maksud Aisyah ketika 13 itu diawali dengan 2 rakaat sholat iftitah itu atau rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Ya kurang lebih demikian jawaban dari penanya tadi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Saat ini sudah pukul 17.31, jadi mungkin kurang 2 atau 3 menit kita berbuka puasa. Jadi kita akhiri Ustaz ya. Jadi baik, barangkali untuk kajian pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan pada waktu yang sama. Artinya kita akan memulai Zoom kita pada pukul 16.15. Baik, terima kasih Bapak Ibu jamaah kampusmu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.